RI dan Australia sepakati perjanjian baru pertahanan. DPR siap bahas rencana redominasi rupiah bersama pemerintah. Wamenak respon tindakan Gus Elham yang viral di media sosial. Bawa pistol mainan, 2 pelaku curanmor ditangkap warga. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan selain 5 informasi tadi, kami juga memiliki informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti, dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi di mana pemerintah resmi menyerahkan 1.800 sertifikat hak milik bagi para transmigran di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. Penyerahan ini diberikan guna menjamin hak kepemilikan tanah secara hukum di wilayah perbatasan negara. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan langsung 1.800 sertifikat hak milik atau SHM kepada warga transmigran yang berada di wilayah perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste. AHY menerangkan sertifikat ini diterima warga tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Utara secara bertahap, di mana penyerahan simbolis dilakukan kepada 12 warga setempat. Penyerahan SHM ini diberikan untuk memberi kepastian hak penuh secara hukum kepada masyarakat transmigran di wilayah perbatasan. Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menariknya adalah ternyata sejak tahun 2000 masyarakat tinggal di sini, tapi baru sekarang ini bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya menunggu 25 tahun. Terima kasih kepada Kementerian Transmigrasi dan semua pihak. Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftithah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, penyaluran sertifikat ini merupakan salah satu bagian dari program Transuntas milik Kementerian Transmigrasi dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dinilai tumpang tindih, khususnya di 13.000 bidang lahan transmigrasi di sejumlah wilayah di Indonesia. Persoalannya cukup banyak. Yang pasti nomor satu yang saya pelajari adalah pada saat dilakukan desain itu tidak tuntas. Maka sekarang ini kami punya namanya program transmigrasi tuntas. Jadi kita ingin seperti contoh di beberapa tempat seperti di Rempang misalkan, pada saat masuk rumah kemudian sertifikat sudah diberikan. Memang banyak sekali pertimbangannya. Salah satunya ada kekhawatiran kalau dikasih sertifikat terus kemudian dijual. Akhirnya ditunda sampai dengan 5 tahun. Ternyata setelah 5 tahun pemerintahan berganti, mereka sudah terlupakan. Nah, hal-hal ini yang terus kemudian menumpuk. Dari Nusa Tenggara Timur, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan akan segera melakukan pembenahan infrastruktur di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan segera membenahi infrastruktur yang tidak merata seperti pembangunan jalan antar desa dan kabupaten di wilayah perbatasan, khususnya di pelosok perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dan negara Timor Leste. Kepastian ini disampaikan AHY usai melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Transmigrasi di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara pada Kamis siang. Adapun aspirasi ini diberikan oleh warga setempat bersama tim ekspedisi Patriot dalam kesempatan dialog bersama dengan Menko AHY. Diketahui permasalahan infrastruktur yang dimaksud seperti jalan penghubung antara dusun yang masih rusak serta belum diaspal secara merata, sulitnya akses kendaraan untuk aktivitas ekonomi, dan permasalahan lainnya seperti sumber air bersih di wilayah pelosok NTT. Nah, di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Dan tadi kita rasakan, teman-teman bisa merasakan, ada sejumlah atau masih cukup banyak ruas-ruas jalan yang perlu perbaikan. 390. Ya, yang baik sudah ada, tapi juga yang perlu perbaikan, penanganan lebih lanjut juga harus kita atensi dan kita prioritaskan. Termasuk juga kebutuhan air bersih. Karena di sini
masa kemaraunya itu juga panjang, sedangkan hujan juga terbatas. Sedangkan kalau pertanian hanya mengandalkan air hujan, maka sangat singkat. Dan kita berharap pertanian kita lebih baik lagi, oleh karena itu dibutuhkan bendungan, dibutuhkan irigasi, mengairi sawah-sawah, dan memberikan suplai air bersih untuk semua, ya, untuk masyarakat dan juga untuk kebutuhan pertanian tadi, ternak dan semua yang kita harapkan bisa tumbuh secara bersama-sama. Saya rasa itu yang menjadi kesimpulan, dan kami membawa hasil ini semua pada saatnya saya akan sampaikan kepada kementerian-kementerian terkait, ya, agar kita sama-sama bekerja fokus. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat diperlukan agar masyarakat bisa segera mendapatkan kemajuan dari permasalahan tadi. Lebih luas, AHY juga memastikan akan berkoordinasi langsung dan mendorong Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk langsung menindaklanjuti sebuah permasalahan di bidang terkait seperti jalan hingga pembangunan sarana prasarana. Dari Nusa Tenggara Timur, Max Ronabayu, Sipo TV melaporkan. Pameran internasional makanan dan minuman terbesar se-Asia Tenggara bertajuk Sell Interfood 2025 kembali digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 12 hingga 15 November mendatang. Untuk ke-26 kalinya, pameran internasional makanan dan minuman terbesar se-Asia Tenggara bertajuk Sell Interfood 2025 kembali digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mulai hari Rabu 12 November hingga hari Sabtu 15 November mendatang. Para pengunjung dapat menikmati produk sampling dan berbagai live experience untuk mencicipi langsung inovasi terbaru dari para peserta. Selain menjadi wadah inspiratif bagi para pelaku industri untuk menampilkan inovasi, memperluas jejaring bisnis, dan menjajaki peluang kemitraan nasional. Pameran yang menghadirkan 1.500 peserta dari 26 negara, diantaranya yakni Arab Saudi, Turki, Korea, dan juga tuan rumah Indonesia, juga menampilkan peluang bisnis terkini di sektor makanan, minuman, jasa boga, hotel, restoran, kafe, dan bakery. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengapresiasi penyelenggaraan event Sell Interfood 2025 ini. Selain untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai culinary tourism destination, event ini juga diharapkan mampu meningkatkan pergerakan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga berkontribusi baik untuk perekonomian tanah air. Kami dari Kementerian Pariwisata sangat mengapresiasi Sell Interfood yang sudah dilaksanakan, dan ini berlangsung selama berapa hari, Pak? 4 hari nantinya. Tentu di tengah Kementerian Pariwisata saat ini Bu Menteri kan lagi concern bagaimana kita mempromosikan kulineri kita melalui Wonderful Indonesia Gourmet. Event-event seperti ini menjadi penting sekali untuk semakin menguatkan posisi Indonesia sebagai culinary destinations, karena wisata kuliner, food destination dan sebagainya itu terus meningkat juga trennya di Indonesia. Dan kemudian selain daripada itu tentu dari sisi MICE, karena Kementerian Pariwisata juga punya kedivisian event, penyelenggaraan event dan juga MICE, tentu ini sangat baik sekali untuk meningkatkan pergerakan wisatawan dan juga mendukung ya, dan meningkatkan kunjungan wisatawan dari mancanegara ke Indonesia, apalagi ada 26 negara yang hadir dalam Sell Interfood yang di tahun 2025 ini. Dan tentu kita berharap event seperti ini akan meningkatkan kontribusi dan membuat kontribusi yang baik bagi perekonomian bangsa ini, negara ini, seperti itu kira-kira. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi, sehingga kita bisa semakin menguatkan Indonesia posisinya sebagai culinary destination in tourism. Event ini juga diharapkan mampu meraup transaksi mencapai angka 500 miliar rupiah selama 4 hari penyelenggaraan. Pameran ini pun disambut baik para pengunjung, mulai dari mereka yang ingin mengembangkan bisnis mereka di dunia kuliner hingga para pelajar jurusan tata boga. Kehadiran berbagai manca kuliner internasional pun menjadi inspirasi serta pembelajaran bagi mereka. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengungkapkan program pemutihan iuran bagi peserta yang tidak mampu masih dalam tahap proses pembahasan di tingkat pemerintah. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut tidak lagi membutuhkan anggaran tambahan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tak lagi membutuhkan tambahan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program pemutihan iuran. Ali menyebut hal itu dikarenakan hanya sebatas menyelesaikan tunggakan iuran peserta yang tidak mampu, hingga harus masuk kategori penerima bantuan iuran alias PBI. Kendati demikian, dirinya menekankan konsep pemutihan nantinya ada kemungkinan tidak sepenuhnya menghilangkan seluruh tunggakannya, melainkan seperti memangkas tunggakan 10 tahun menjadi 2 tahun. Tapi yang 20 triliun itu bukan untuk pemutihan. Bukan. Karena sebelum itu sudah. Jadi 20 triliun itu untuk sustainabilitas program JKN. Gitu. Jadi kalau untuk pemutihan? Untuk pemutihan yang dibutuhkan siapa ini nanti kita tunggu perpresnya. Yang inisiasi itu adalah Kemenko PM, Pemberdayaan Masyarakat, ya nanti kita tunggu. Tapi intinya itu bukan untuk sustainabilitas gitu. Itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin dan sekali ya. Tidak disalahgunakan, wah nanti kalau gitu saya nunggak saja suatu ketika nanti dibutuhkan, tidak seperti itu ya. Tapi sudah ada hitungan anggarannya Pak untuk ada, urusan itu tidak perlu tambahan karena itu memang orang tidak mampu gitu. Yang sudah bertahun-tahun, biasanya kalau utang 10 tahun ya tunggak 10 tahun kita anggap 2 tahun. Nah ini bicara tentang 2 tahun itu untuk orang yang tidak mampu, tapi persisnya nanti Menko PM dan tentu dari Presiden ya kita tunggu ya kebijakannya seperti apa. Kisarannya berapa Pak anggaran untuk pemutihan? Loh, anggarannya mana? Anggaran untuk pemutihan khusus untuk Nggak ada dan tidak perlu. Dari Jakarta, Farizal Davarishiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menginginkan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan diperbaiki. Hal ini disampaikan Menkes saat dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menginginkan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan diperbaiki. Menurutnya, sistem rujukan harus lebih cepat agar pasien langsung tertangani. Hal ini disampaikan Menkes saat dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR. Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Ketua DJSN, hingga Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 13 November 2025. Awalnya Menkes mencontohkan seorang pasien BPJS Kesehatan terkena serangan jantung. Ia mengatakan sistem rujukan membuat pasien harus dirujuk ke rumah sakit tipe C terlebih dahulu. Menkes mengungkapkan sistem rujukan bertingkat malah membahayakan nyawa. Yang nomor 2 kita lakukan, kita akan berubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, tok langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya. Menkes meyakini masyarakat akan lebih senang apabila sistem rujukan tidak lagi berjenjang, sebab biaya layanan kesehatan akan lebih murah dan mempercepat perawatan bagi pasien. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. BPOM bersama Polda Metro Jaya mengungkap gudang farmasi ilegal di daerah Jakarta Barat setelah melakukan penyidikan selama 4 tahun. BPOM menyita lebih dari 9.000 kemasan produk tanpa izin edar dengan nilai ekonomi 2,74 miliar rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat. Dalam konferensi tersebut, BPOM menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja panjang tim penyidik dan intelijen selama 4 tahun terakhir. Gudang penyimpanan obat-obatan tanpa izin edar tersebut berlokasi di kawasan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan berbagai produk farmasi ilegal, mulai dari obat tanpa izin edar, produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta alat elektronik, dan dokumen kemasan pendukung lainnya. Dari total keseluruhan, petugas menyita 65 jenis barang bukti. Dengan total lebih dari 9.000 kemasan,
dan nilai ekonomi mencapai 2,74 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, pengungkapan ini menjadi bagian dari pengawasan intensif terhadap peredaran obat dan suplemen ilegal yang marak beredar di masyarakat. Pada tanggal 30 Oktober 2025, penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan penyidik Metro Jaya berhasil mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat yang telah beroperasi selama 4 tahun. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa 4 tahun baru ditindak? Ya kan kita harus melakukan mulai dari penyidikan, intelijen, sistem cyber. Tidak bisa sekonyong-konyong kita mengambil tindakan. Dan oleh karena itu tempat kejadian perkara berlokasi di daerah Kelapa II, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Petugas menemukan barang bukti berupa produk obat tanpa izin edar sejumlah 15 jenis yang jumlah kemasannya 4.227 kemasan dengan senilai 1,4 miliar. Kemudian produk obat bahan alam. Dia memiliki TI yang termasuk dalam public warning mengandung bahan kimia obat sejumlah 29 jenis. Jumlahnya kemasannya yaitu 3.151 kemasan dengan nilai 770 juta. Produk suplemen kesehatan sejumlah 21 jenis dengan 1.899 kemasan dengan nilai 551 juta rupiah. Alat elektronik, dokumen dan kemasan. Total temuan barang bukti sejumlah 65 item atau 65 jenis dengan jumlah kemasan yang kami temukan 9.077 kemasan dengan nilai keekonomian totalnya sebesar 2,74 miliar. Jadi ini khusus di daerah untuk triwulan terakhir ya. Dari Jakarta, Jihan Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Masih dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan peringatan keras terhadap maraknya peredaran obat dan suplemen tanpa izin edar di pasaran yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam kesehatan. Dalam operasi gabungan bersama Polda Metro Jaya, BPOM berhasil menemukan ribuan produk obat dan suplemen tanpa izin edar di sejumlah gudang di wilayah Jakarta Barat. Berbagai produk ilegal dipasarkan secara online melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dengan sistem penjualan tersembunyi dan pemesanan langsung untuk menghindari pantauan petugas. Obat-obatan terlarang tersebut diklaim dapat menambah stamina atau meningkatkan daya tahan tubuh. Namun hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak boleh dicampurkan dalam produk herbal atau obat bahan alami. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kandungan kimia berbahaya dapat menyebabkan efek samping serius seperti stroke, kebutaan, gangguan jantung, hingga kematian mendadak jika digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan produk ini mengandung bahan kimia obat dengan klaim menambah stamina pria sangat berisiko. Kenapa kita lakukan penindakan? Pertama, dia menyalahi aturan. Obat bahan alam tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Ini mengandung. Yang kedua, bahan kimianya yang dia kandung bisa menyebabkan kehilangan penglihatan, bisa menyebabkan hilangnya pendengaran, bisa menyebabkan nyeri dada, bisa terjadi pembengkakan pada wajah, bisa menyebabkan stroke, serangan dan kematian secara mendadak akibat dari obat-obat ini jika tidak digunakan sesuai dosisnya. Jadi bahaya banget. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah pengambilan tingkat 1 terhadap revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU KUHAP dibawa ke dalam rapat paripurna mendatang. Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat bahwa revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP dibawa ke dalam rapat paripurna. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Habibur Rahman, serta dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Edward Omar Syarif Hiarij. Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi 3 dan pemerintah apakah naskah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Setuju? Setuju? Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pentingnya pendidikan yang lebih ramah disabilitas, mengingat masih banyaknya anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena menjadi difabel. Menteri Sosial Gus Ipul menyebut pentingnya pendidikan yang lebih ramah disabilitas, mengingat masih banyaknya anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena menjadi difabel. Gus Ipul juga menekankan pentingnya pemadanan melalui data sosial dan ekonomi nasional atau DTSN untuk memetakan para penyandang disabilitas agar mendapatkan intervensi yang optimal. Nah, hari ini yang kita lakukan sekarang adalah pemadanan data dengan kementerian-kementerian lain lewat BPS. Jadi berapa sih sesungguhnya penyandang disabilitas seluruh Indonesia ini? Data terakhir kita, dari data yang terbaru itulah nanti kita akan lakukan intervensi. Tetapi yang juga penting, kita ingin mengajak seluruh masyarakat luas untuk juga memberikan satu atensi kepada penyandang disabilitas. Misalnya, para pengusaha harus memberikan porsi 1%, ya, perusahaan swasta ya, pegawainya untuk penyandang disabilitas. Kalau BUMN dan pemerintah itu 2%. Ini yang penting. Jadi, ini menjadi perhatian kita bersama. Fasilitas-fasilitas publik kita ajak pemerintah daerah juga provinsi untuk menyediakan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. Yang sekarang juga penting yang harus jadi perhatian bersama adalah tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas. Masih banyak penyandang disabilitas yang sekolah melulus SMP misalnya belum bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi karena berbagai keterbatasan. Mensos juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan satu atensi kepada penyandang disabilitas, utamanya memberikan peluang kerja bagi mereka. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin misi dagang dan investasi atau East Java Trade and Investment Forum 2025 di KBRI Singapura. Kegiatan ini mencatat transaksi sebesar 4,163 triliun dari 21 kesepakatan bisnis. Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur Hovifah Indar Parawansa di Singapura mencatatkan hasil yang luar biasa. Total transaksi dagang yang tercapai menembus 4.163 triliun melalui 21 kesepakatan antara pelaku usaha kedua wilayah. Gelaran East Java Trade and Investment Forum 2025 yang berlangsung di KBRI Singapura ini diikuti 31 pelaku usaha dari Jawa Timur dan 60 pelaku usaha dari Singapura. Beragam komoditas menjadi fokus transaksi, mulai dari produk pertanian, perikanan, peternakan, industri pengolahan, hingga parfum, skincare, bioteknologi, sepeda, dan perdagangan karbon. Hovifah menegaskan, misi dagang ini tidak hanya memperuntukkan pelaku usaha, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan Jawa Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah 2 abad, koin legendaris AS resmi pensiun. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Sebuah era dalam sejarah keuangan Amerika Serikat resmi berakhir. Lebih dari 2 abad, pemerintah Amerika Serikat menghentikan produksi koin 1 sen atau penny yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat selama 230 tahun. Upacara penutupan produksi digelar di pabrik US Mint di Philadelphia, tempat penny terakhir dicetak. Suasana haru terlihat saat para pekerja menyaksikan koin terakhir keluar dari mesin, simbol akhir dari sejarah yang sudah berlangsung selama 230 tahun. Menteri Keuangan Amerika Serikat Brandon Beach secara seremonial menekan tombol pembuatan terakhir dan mengatakan, "God bless Amerika. Kita telah menyelamatkan pembayar pajak sebesar $56 juta." Koin terakhir itu ditempatkan di atas nampan khusus untuk diperlihatkan kepada media, sebelum beberapa di antaranya dilelang untuk publik. Sejak dicetak pertama kali pada tahun 1793, 1 penny dulunya dapat membeli permen, lilin, atau roti. Namun kini, nilainya hampir tak berarti dan setiap koin membutuhkan biaya produksi hampir 4 kali lipat dari nilai tukarnya. Pejabat US Mint menyebut sebagian besar penny telah berhenti diproduksi sejak musim panas lalu. Meski begitu, miliaran koin masih beredar dan tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran di seluruh Amerika Serikat. Berakhirnya produksi penny menandakan kehilangan simbol klasik dari sejarah ekonomi Amerika. Namun pemerintah memandang langkah ini adalah bagian dari upaya efisiensi dan penyesuaian dengan era transaksi digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Pemerintah memastikan akan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Menurutnya keputusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah patuh terhadap putusan tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah masih menunggu salinan resmi naskah putusan MK terkait anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kan putusannya baru tadi ya, kita juga kita melakukan putusannya. Nanti kalau kita sudah dapat ya, nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya, iyalah sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mundurkan diri dari Kementerian Lembaga yang polisi. Iya kan, karena kalau aturannya seperti itu. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, usai dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela dan diberhentikan dengan hormat. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada kedua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, usai dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela. Dibantu pimpinan DPR Dasko, nama baik 2 guru di Luwu Utara tersebut dipulihkan nama baiknya. Presiden langsung menandatangani surat pemberian rehabilitasi keduanya saat tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke Australia. Dalam kesempatan itu, Rasnal dan Abdul Muiz turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Dasko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemberian rehabilitasi dari Presiden berdasarkan aspirasi masyarakat. Lewat rehabilitasi ini, nama baik serta hak kedua guru tersebut akan dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Melalui aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh pimpinan DPR Dasko, Presiden Prabowo Subianto langsung menandatangani surat rehabilitasi 2 guru di Luwu Utara yang terjerat kasus hukum. Beginilah detik-detik penandatanganan surat rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk guru SMA 1 Luwu Utara, yakni Rasnal dan Abdul Muiz. Sebelumnya keduanya dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan secara sukarela. Penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atas aspirasi masyarakat yang difasilitasi pimpinan DPR RI Dasko. Dibantu pimpinan DPR Dasko,
nama baik dua guru di Luwu Utara tersebut dipulihkan nama baiknya. Presiden langsung menandatangani surat pemberian rehabilitasi keduanya saat tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke Australia. Dalam kesempatan itu, Rasnal dan Abdul Muiz turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Dasko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemberian rehabilitasi dari Presiden berdasarkan aspirasi masyarakat. Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Lewat rehabilitasi ini, nama baik serta hak kedua guru tersebut akan dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kedua guru mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden yang memulihkan nama baik mereka setelah 5 tahun menghadapi proses hukum. Dua guru asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muiz dan Rasnal, menerima surat rehabilitasi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Keputusan ini memulihkan nama baik mereka setelah 5 tahun menghadapi proses hukum dan birokrasi yang dianggap tidak adil. Setelah menerima surat tersebut di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, keduanya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden. Abdul Muiz menyebut perjuangan mereka sangat melelahkan, sedangkan Rasnal menilai rehabilitasi ini sebagai bukti nyata kepedulian Presiden terhadap keadilan bagi para guru. Jadi yang pertama-tama saya pribadi dan keluarga besar saya sampaikan setulus-tulusnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan rasa keadilan kepada kami, yang dimana selama 5 tahun ini kami rasakan diskriminasi baik itu dari aparat penegak hukum maupun dari birokrasi atasan kami yang seakan-akan tidak pernah peduli dengan kasus kami yang kami hadapi. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat melelahkan. Kami telah berjuang dari bawah, dari dasar sampai ke provinsi. Sayangnya kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab, kami punya nama baik. Semoga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Kasus ini bermula ketika 10 guru honorer belum menerima gaji karena belum terdata dalam sistem Dapodik. Sekolah mengumpulkan dana sukarela dari orang tua untuk membantu pencairan gaji. Namun langkah itu dilaporkan ke kepolisian hingga kedua guru menjadi tersangka. Langkah pemulihan nama baik ini difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad setelah kedua guru tersebut diantar masyarakat ke DPRD Sulsel dan diteruskan ke DPR RI. Rehabilitasi dari Presiden kini mengembalikan hak, martabat, dan pengakuan profesi mereka, sekaligus menutup 5 tahun masa kelam perjuangan mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi hukum kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tindakan Presiden Prabowo menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan para guru.
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muiz, usai dinyatakan bersalah karena membantu guru honorer melalui sumbangan sukarela. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfadi mengapresiasi tindakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan guru. Menurutnya, tindakan 2 guru tersebut sebagai bentuk tindakan yang mulia, rasa kemanusiaan dengan menggalang dana melalui sumbangan sukarela tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah segera dapat mempersiapkan format gaji untuk kesejahteraan guru honorer. Ya, pertama tentu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang hari ini sudah memulihkan nama baik 2 guru kita, pejuang pendidikan di Luwu Utara. Nah, yang kedua, tentu kami Komisi 10 sebenarnya sangat menyayangkan proses yang terjadi di sana. Harusnya prinsip kekeluargaan dikedepankan. Nah, kejadian seperti itu menunjukkan bahwa format atau regulasi tentang penggajian honorer sampai dengan hari ini masih menjadi persoalan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada Kemdikdasmen sebagai pemangku kebijakan di bidang pendidikan betul-betul mempersiapkan dari sekarang format gaji honorer termasuk format kesejahteraan guru honorer. Nah, ini yang non-sertifikasi juga harus dipersiapkan dari sekarang agar kejadian di Luwu tidak terulang kembali. Maksud dari guru-guru kita di sana, pejuang pendidikan yang kemarin sempat diberhentikan, itu sungguh sangat mulia. Mereka berinisiatif untuk menggalang dana untuk karena rasa kemanusiaannya mereka, sehingga membantu teman-teman honorer yang di sana sudah berbulan-bulan tidak digaji. Alhamdulillah, sekali lagi kami di Komisi 10 berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah sangat peduli dan alhamdulillah hari ini merehabilitasi nama baik dari guru kita tersebut. Ini kemajuan yang sungguh luar biasa dan membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian terhadap kesejahteraan guru. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al Rabiah. Penandatanganan jadi awal resmi dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Indonesia dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al Rabiah. Hal ini terlihat melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kantorurusanhaji pada 12 November 2025. MOU ini mencakup sejumlah aspek strategis mulai dari alokasi kuota jemaah haji, pengaturan akomodasi dan juga transportasi di Tanah Suci, penguatan sistem kesehatan haji, hingga integrasi teknologi dalam proses pendaftaran dan manajemen data jemaah. Penandatanganan ini pun menjadi awal resmi dari proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah yang diharapkan memberikan pelayanan lebih baik, tertib, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Kami diskusi banyak tentang dan lebih menekankan tentang istiqoah kesehatan. Sekali lagi kita juga bicara tentang DAM dan terakhir kami tadi ditutup dengan penandatangan kesepakatan bahwa tahun ini, tahun 2026 ini akan mendapatkan kuota 221.000 dan semuanya akan datang melalui udara. Dan sekali lagi yang membanggakan, membahagiakan kami adalah bahwa kesuksesan haji Indonesia adalah kesuksesan haji dari teman-teman dari Kementerian Haji Saudi juga. Kegagalan kami juga berarti kegagalan mereka, sehingga mereka bekerja sama penuh untuk membantu pendukung keberhasilan kami. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menandatangani perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia. Kesepakatan ini menandai komitmen kedua negara untuk memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese resmi menandatangani Perjanjian Keamanan Bilateral Indonesia-Australia pada 12 November 2025. Kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian serta memperkuat stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan pertahanan kedua negara. Perdana Menteri Albanese menyebut bahwa perjanjian tersebut sebagai momentum bersejarah yang memperdalam kemitraan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Langkah ini melanjutkan berbagai kerjasama sebelumnya seperti Keating Soeharto Security Agreement 1995, Perjanjian Lombok 2006, dan juga Defense Cooperation Agreement yang juga ditandatangani pada tahun lalu. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken either individually or jointly to deal with those threats. And that's a great thing for our region and for the people of both Australia and Indonesia. Melalui perjanjian baru ini, Indonesia dan Australia sepakat memperkuat kerjasama keamanan, termasuk membentuk mekanisme konsultasi bila muncul potensi ancaman terhadap salah satu pihak. Albanese menyatakan kesepakatan ini sebagai capaian besar bagi kawasan, sementara Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan pertahanan dan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Australia. We cannot choose our neighbors, especially countries like us. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut posisi Jakarta dalam peringkat kota global mengalami kenaikan sebagai bukti adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa posisi Jakarta sebagai kota global telah naik dari peringkat 74 menjadi 71 dunia. Peningkatan tersebut tak lepas dari upaya pemerintah provinsi dalam melakukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk peningkatan sumber daya manusia. Selain itu, Pramono juga menyatakan meski adanya penyesuaian APBD, program kesejahteraan seperti KJP dan KJM tidak akan dikurangi karena menjadi bagian dari upaya konsisten pemerintah Jakarta dalam pembangunan sumber daya manusia. Sebagai kota global, Kerni telah mengukur salah satunya adalah Jakarta yang dulu ranking 74, sekarang udah naik menjadi 71. Dan dibandingkan dengan kota-kota lain, sebenarnya Jakarta di ASEAN ini sudah melakukan banyak perbaikan. Kita memang masih kalah dengan Singapura. Faktor yang kemudian menjadi penting adalah sumber daya manusia. Sehingga dengan demikian kenapa dalam sekarang ini betul-betul saya berkonsentrasi untuk membuat sumber daya manusia Jakarta itu lebih kompetitif, lebih bersaing untuk kepentingan kota global. Jadi itu yang menjadi faktor. Kemudian saya juga tetap walaupun ada pemotongan DBH yang berkaitan dengan KJP, KJMU tidak boleh berkurang dan itu kami lakukan secara konsisten. Kemarin pleno DPRD bersama dengan pemerintah Jakarta untuk APBD sudah selesai. Mudah-mudahan kita segera berkonsentrasi untuk membangun Jakarta. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pameran Seni Forever is Now kelima dibuka di Piramida Giza. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Anda kembali menyaksikan Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Pameran seni kontemporer Forever is Now kembali digelar dengan latar megah piramida Giza di Mesir. Pameran ini menjadi ajang perpaduan antara karya seni modern dengan keagungan peradaban Mesir kuno. Pameran seni Forever is Now yang kelima resmi dibuka di kawasan Piramida Giza pada Selasa 11 November 2025 lalu. Pameran ini menampilkan berbagai karya seni kontemporer yang terinspirasi dari peradaban Mesir kuno. Rekaman video memperlihatkan para pengunjung menjelajahi pameran dan mengabadikan momen dengan latar piramida ikonik. Latar yang sama inilah yang menginspirasi banyak seniman dalam gaya dan tema karya mereka. Seniman David Makiar mengungkapkan bahwa batu-batu modern yang digunakan dalam karya seni menjadi simbol dialog antara karya masa kini dengan sejarah abad yang abadi. Ia menyebut pengalaman pameran di sana sebagai suatu kehormatan yang mengharukan. Seniman lain, Andrei Blokhin, menjelaskan salah satu karyanya berjudul Nul. Karya itu melambangkan awal mula segala sesuatu dan memiliki keterkaitan dengan simbolisme budaya Mesir. Dirinya menyimpulkan bahwa piramida telah menjadi tempat spiritual selama berabad-abad. Pameran Forever is Now kelima ini akan berlangsung hingga 6 Desember mendatang, menjadi wadah bagi seniman internasional untuk memadukan keaslian warisan Mesir dengan ekspresi seni modern yang memikat dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, sentra-sentra Kemensos yang berada di seluruh wilayah Indonesia perlu berinisiatif membuka layanan, termasuk layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Hal tersebut diungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba, Raya Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang. Gus Ipul menyebut gedung sentra yang digunakan untuk sekolah rakyat bersifat sementara, sambil menunggu gedung permanen yang diperuntukkan khusus untuk sekolah rakyat. Nantinya setelah siswa sekolah rakyat dipindahkan ke gedung permanen, sentra-sentra di seluruh Indonesia diharapkan masih bisa dibuka layanan pendidikan. Salah satunya layanan pendidikan khusus kelompok rentan. Namun begitu, Gus Ipul mengaku pembukaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan masih dalam proses pembicaraan lantaran Kemensos masih menyusun langkah-langkah berikutnya. Selain itu, setiap sentra perlu mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mulai dari jaminan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Kepala sentra itu kan untuk sementara ya, gedungnya digunakan untuk sementara. Nanti akan ada gedung permanen untuk sekolah rakyat. Nah, yang penting saya titipkan kepada kepala sentra ini harus membuat satu program yang sesuai dengan situasi kondisi masing-masing sentra. Secara khusus bagaimana sentra ini nanti kita manfaatkan setelah siswa-siswanya pindah ke gedung permanen. Kita lagi pikirkan ini, kita lagi diskusikan, dan yang jelas arahan Bapak Presiden diharapkan sentra-sentra ini nanti juga masih bisa membuka layanan pendidikan khusus untuk kelompok-kelompok rentan. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan ya. Kita masih menyusun satu langkah-langkah berikut. Pelayanan-pelayanan tersebut dapat diberikan berdasarkan data yang akurat, kemudian dianalisis secara ilmiah dengan perencanaan yang baik, sehingga ketika diimplementasikan akan berjalan dengan baik, disertai pengawasan dan evaluasi yang terus berjalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka optimalisasi tata kelola dan hilirisasi sawit, CEO Danantara melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Letjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo. Melalui Instagram resmi pribadi, CEO Danantara, Rosan Ruslani, melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Persero, Letjen TNI Purnawirawan Agus Sutomo, beserta dengan jajaran direksinya. PT Agrinas Palma Nusantara sendiri merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dalam bidang perkebunan dan konsultasi konstruksi yang saat ini berada di bawah naungan Danantara dalam rangka untuk mendukung tercapainya swasembada energi melalui energi hijau atau energi baru terbarukan yang juga dihasilkan dari produk industri olahan kelapa sawit. Untuk itu, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi serta menajamkan strategi dalam optimalisasi tata kelola dan hilirisasi sawit. Danantara memastikan setiap dukungan dan juga keputusan investasi dijalankan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dengan menjunjung tinggi kehati-hatian dan juga akuntabilitas sebagai fondasi dalam memperkuat kinerja BUMN agar tumbuh sehat dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi membuka kegiatan kick-off Hari Guru Nasional 2025
di Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat. Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi membuka kegiatan Kick-Off Hari Guru Nasional 2025 di Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Jawa Barat. Acara ini menjadi momentum penting untuk membuka lembaran baru dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru madrasah yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter bangsa. Nasaruddin Umar mengatakan para guru madrasah juga telah menjadi ujung tombak dalam membangun generasi berakhlak mulia dan berkepribadian sesuai nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dirinya berharap dengan kualitas pendidikan di madrasah, para siswa ataupun siswi mampu menyumbangkan prestasi-prestasi yang unggul. Di madrasah itu belum terkalahkan lembaga pendidikan lain. Misalnya saya cendekia, Gorontalo, Malang, keluar ke madrasah dengan anggarannya ya pas-pasan bisa menyumbangkan prestasi, mengalahkan prestasinya sekolah yang paling mahal sekali. Nah, itu karena solidnya para guru tidak mengajar dengan batin ya, mengajar dengan ikhlas, maka itu goresan batinnya juga melahirkan anak-anaknya tawadu, hormat, respek, beradab. Kita berdoa ke bangsa ini akan menjadi bangsa yang beradab seperti Pancasila kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukannya kemanusiaan tapi harus beradab. Kita itulah misinya Kementerian Agama melahirkan masyarakat Indonesia. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Catur Seluruh Indonesia DKI Jakarta kembali menorehkan dominasinya di kancah nasional dengan mempertahankan gelar juara umum pada Kejurnas Catur ke-50 di Mamuju, Sulawesi Barat. Persatuan Catur Seluruh Indonesia DKI Jakarta berhasil kembali mengukir kejuaraan di kancah nasional yang mampu mempertahankan gelar juara umum pada Kejurnas Catur ke-50 di Mamuju, Sulawesi Barat. Capaian itu mengulang kesuksesan mereka di Kejurnas 2023 saat menjadi tuan rumah yang juga berakhir dengan 6 emas. 6 medali disumbangkan oleh Zah Alexander Chong, Open U9, Claudia Vargues Vascola Sama, Open U17, Satria Duta Cahaya, Open U19, hingga Clementia Adeline U17 tingkat putri. Keberhasilan ini sekaligus menjadi pembuktian bagi Ketua Percasi DKI Jakarta Hardianto Kenneth yang baru beberapa bulan menjabat. Kenneth berhasil memenuhi tantangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar Jakarta tetap mempertahankan gelar kejuaraan umum. Ya kalau untuk juara umum ya saya sudah memenuhi janji saya kepada Pak Gubernur. Karena memang kan targetnya beliau pada saat kami dilantik di Balai Agung kantor Gubernur kan beliau meminta kami supaya mempertahankan juara umum ya. Karena yang saya ketahui ada 3 atlet kita dalam waktu bersamaan ikut event SEA Games, jadi potensi emas ya hilang 3 gitu. Harusnya kita bisa lebih dari 6. Pertahankan piala juara umum ini nanti mungkin akan saya serahkan kepada Pak Gubernur. Dari Tangerang, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Gubernur Banten Andra Soni meninjau SMK Mitra Industri MM 2100 di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan vokasi berbasis kebutuhan dunia industri di wilayah Banten. Gubernur Banten Andra Soni dan Ketua DPP Apindo Banten, Tommy Rahmatullah memimpin rombongan saat tiba di SMK Mitra Industri MM 2100. Kunjungan ini bertujuan memperluas kerjasama antara dunia usaha dan pendidikan di wilayah Banten. Inisiasi Apindo Banten mengajak saya meninjau langsung SMK Mitra Industri MM 2100, yang mana SMK ini telah berdiri sejak 14 tahun yang lalu dan merupakan SMK yang link and match dengan kebutuhan industri karena memang didirikan, dikelola oleh dunia industri yang ada di kawasan industri MM 2100. Dalam kunjungan ini saya melihat secara langsung, sebelumnya saya mendengar dari banyak pihak tentang sekolah ini. Dan tadi saya melihat secara langsung dan saya memahami bahwa Apindo mengajak saya ini untuk supaya kita melanjutkan diskusi agar di Banten nanti juga kita bisa memiliki atau bisa mengembangkan sekolah kejuruan bermitra dengan pelaku-pelaku industri.
Andra Soni juga mengapresiasi peran Apindo dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia menilai SMK Mitra Industri MN 2100 merupakan contoh sukses penerapan konsep link and match karena dikelola langsung oleh pelaku industri di kawasan MM 2100. Ketua DPP Apindo Banten Tommy Rahmatullah juga menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting memperluas kerjasama dunia usaha dan pendidikan di Banten. Ia berharap model seperti SMK Mitra Industri dapat diterapkan di berbagai daerah sebagai upaya mencetak SDM kompeten dan juga berdaya saing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon terkait arahan Presiden Prabowo Subianto yang membatasi game online, salah satunya PUBG, butut insiden ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Presiden Prabowo Subianto membatasi game online dengan salah satunya PUBG, buntut insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono mengatakan bahwa pemerintah perlu bersikap dan menindaklanjuti jika game online menjadi pemicu adanya kasus ledakan. Dev menyebut kemajuan teknologi seharusnya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kapasitas, sehingga jangan sampai merusak generasi muda. Makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan putusan itu final. Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gaming online, ya itu kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya untuk melindungi anak-anak, bila mana PSE aplikator atau gaming online ini jelas terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan, ya sudah harus ada sikap dari pemerintah untuk menindak. Berarti ini bisa berbentuk game-game lain juga yang mungkin mengandung kekerasan dan bisa memicu anak-anak. Ya, kita tidak bisa menutup itu, tapi kan gini kan, ini bukan kejadian pertama kali. Di Amerika berapa kali kan kejadian penembakan sampai dengan menewaskan banyak anak di satu sekolah karena salah satu penyebabnya ya persenjataan yang dijual bebas, terus juga anak-anak ini menggunakan game-game seperti ini. Ya, ini salah satu dari kemajuan teknologi. Fungsinya itu kan adalah untuk mengembangkan kreativitas ataupun juga mengembangkan kapasitas kita. Tapi jangan sampai kemajuan teknologi itu justru merusak generasi muda kita. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong pengawasan terhadap game online dan media sosial pasca terjadinya ledakan di SMA N 72 Jakarta Utara. KPAI menilai kasus itu terjadi tidak hanya disebabkan karena dugaan bullying, namun ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku siswa pelaku ledakan. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menyebut kasus anak tidak dapat berdiri sendiri dan perlu dilihat dari berbagai aspek. Menurutnya dugaan perundungan memang ada, namun ada juga faktor lain yang mendorong siswa tersebut melakukan aksi ekstrim. Dia juga menambahkan KPAI akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengawasi pengaruh konten di media sosial dan game online terhadap perilaku anak. Keluar dari sekolah ya, bahwa kasus anak tidak bisa berdiri sendiri. Latar belakang dia melakukan, mungkin ada dugaan bullying, iya, tetapi ada faktor lain sehingga membuat anak ini melakukan hal seperti itu. Jadi ini tidak berdiri sendiri, ada faktor yang lain. Dari lingkungan keluarga, kasus anak itu banyak sekali yang berasal dari keluarga. Ya, pengasuhan yang baik, ya. Kemudian juga komunikasi dengan pihak keluarga. Terus yang kedua, sekolah juga harus menciptakan suasana yang kondusif, ya, di mana guru, anak itu juga jangan sampai keluar kata-kata kasar ataupun juga melakukan upaya yang memojokkan anak. Nah, yang ketiga adalah bagaimana anak bisa senang. Itu yang terpenting, terutama di sekolah. Saya selalu menyampaikan bahwa bullying itu terjadi ketika ada relasi kuasa, di mana anak yang pintar atau anak yang kaya atau anak yang punya kuasa, dia akan menindas yang lemah. Apakah ada faktor dari tontonan yang dilihat dan apakah nanti akan berkoordinasi dengan Komdigi sendiri? Sudah kami sampaikan. Ya, benar, ada faktor itu, Mas. Ada faktor itu juga dan kami sudah berupaya untuk komunikasi dan komunikasi. Sebelumnya polisi mengungkap siswa pelaku ledakan di SMA Negeri 72 membawa 2 tas yang diduga berisi bahan peledak. Dari hasil penyelidikan, Densus 88 menemukan 7 peledak, 4 diantaranya meledak dan 3 lainnya gagal terpicu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pelaku sudah diketahui
dan polisi masih mendalami pihak yang diduga mengajari pembuat bom, termasuk dari konten media sosial. KPAI meminta lingkungan keluarga dan sekolah untuk lebih peka dalam mencegah tindakan bullying maupun kekerasan di kalangan anak. KPAI juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi mempengaruhi perilaku anak. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta wacana pembatasan game online untuk tidak disalahartikan. Pembatasan yang dimaksud ialah membuat pengaturan terkait game online. Presiden Prabowo Subianto meminta agar game online dapat dibatasi oleh anak-anak usai adanya insiden ledakan SMA Negeri 72 Jakarta pada beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, arahan Presiden tersebut agar tidak salah artikan. Dirinya menegaskan pembatasan yang dimaksud tersebut ialah pemerintah akan membuat pengaturan terkait game online. Meski game online bukan salah satu penyebab ledakan SMA Negeri 72 Jakarta, namun menurutnya banyak hal yang harus ditelaah ulang. Ada pembicaraan, hanya kan mohon maaf juga jangan disalahartikan ya. Artinya pembatasannya adalah lebih kepada pengaturan. Memang kemudian kasus yang kemarin game bukanlah satu-satunya penyebab, tetapi tentu kita juga menyadari banyak hal yang harus kita telah ulang, hal yang sekiranya itu berdampak yang kurang baik. Apapun itu, tidak hanya masalah game online. Yang kedua juga kalau kemudian kasus yang kemarin itu karena akibat perundungan, sebagaimana juga yang sudah pernah kami sampaikan, itu juga harus bagian dari yang menjadikan perhatian bagi kita semua, supaya perundungan apalagi yang mengarah kepada kekerasan itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama-sama, dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan di sekitar tempat tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, kira-kira begitu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Kunjungan kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya pada 11 November 2025 mengungkap temuan mencurigakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai kelas 2 Surabaya pada Selasa 11 November 2025. Purbaya mengungkapkan bahwa saat pemeriksaan ditemukan hal menarik terkait harga barang yang dinilai terlalu murah. Ia menemukan indikasi barang impor yang dilaporkan dengan nilai jauh di bawah harga pasar atau praktik under invoicing yang dapat merugikan penerimaan negara. Maka dari itu pihaknya akan melakukan pengecekan ulang. Karena menurutnya barang dengan kualitas sebagus itu tidak mungkin hanya seharga $7 atau setara dengan Rp117.000. Pemeriksaan kontainer bagus, hasilnya kita habis itu ke lab juga. Jadi waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Jadi lab kita bagus. Nanti saya bilang tadi ke teman-teman di lab, kalau udah kurang peralatan tolong dikasih tahu sehingga kita bisa lengkapin. Tadi juga saya lihat pengoperasian container scanner, baru 2 minggu rupanya dipasang, lumayan bagus. Walaupun belum sempurna, saya pikir itu akan memperbaiki dan mempercepat kemampuan pengecekan barang para pegawai Bea Cukai di sana. Nanti itu kan IT base, saya akan tarik ke Jakarta juga sehingga orang Jakarta bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur amankan pengunjung. Informasi seputar peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam bersama saya, Tiara Dianti. Seorang suami di kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara menjadi tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga akan mengeroyoknya hingga korban terkapar bersimbah darah di pinggir jalan. Pria keluar larut malam untuk membeli makan bersama istrinya yang tengah hamil. HF ditetapkan sebagai tersangka karena menikam salah satu orang yang diduga berusaha mengeroyoknya di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi saat tersangka dalam perjalanan untuk membeli makan bersama istrinya yang tengah hamil. Tiba-tiba ia dihadang sejumlah pria yang mengendarai sepeda motor dan mengeroyoknya. Tersangka yang berusaha melawan menikam salah satu orang yang mengeroyoknya hingga terkapar bersimbah darah di lokasi. Pasca kejadian, tersangka langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi karena melukai korban dengan senjata tajam yang sengaja dibawa pelaku. Karena saya lagi sama istri saya nggak mau cari masalah, udah dibiarkan aja. Mereka itu menyerang buan. Menyerang ya? Bukan melerai? Enggak. Benar ada melakukan penikaman kepada tubuh korban sehingga membuat korban jatuh dan bersimbah darah. Saat itu pelaku bersama dengan istrinya, pengakuannya baru pulang membeli nasi goreng makan malam sekitar jam 3 subuh itu sambil membeli kotak listrik. Tiba-tiba dia didatangi oleh sekelompok orang, dianiaya, dipukul sehingga kemudian dia melakukan penikaman terhadap korban tersebut. Saat ini terhadap pelaku sudah kita tahan, berikut dengan barang bukti sudah kita amankan. Akibat perbuatannya, Haris dijerat pasal penganiayaan berat dan kini sudah ditahan di Mapolres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamankan sejumlah pengunjung yang diduga kurir membawa barang haram yang dikemas dalam makanan ringan serta rokok di area lapas saat akan menjalani kunjungan ke Lapas Khusus Gunung Sindur. Inisial J, seorang pelajar, ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai diketahui petugas pemeriksaan barang saat akan berkunjung ke salah satu narapidana Blok A saat akan membesuk dan mengantarkan makanan ringan. Usai digeledah secara ketat, pengunjung yang diduga kurir tersebut diketahui membawa 9 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan ringan. Sementara selang 40 menit, satu orang pengunjung beserta temannya pun turut dibekuk petugas. Usai diketahui diduga membawa 1 paket sabu di dalam rokok yang dibawa pengunjung yakni E untuk bertemu salah satu napi narkoba di Blok B. 10 paket kecil jenis sabu dari 2 pengunjung yang diselundupkan di sebuah makanan kemasan dan rokok tersebut. Gunung Sindur, jadi pada saat melakukan layanan kunjungan, kami telah menggagalkan adanya penyelundupan yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi barang tersebut terjadi dalam 2 kurun waktu. Kejadian yang pertama terjadi kira-kira pada pukul 10.05 bertempat di pos pemeriksaan barang. Jadi pada saat pengunjung berinisial J yang akan mengunjungi warga binaan kami yang berinisial A yang berada di Blok A, setelah dilakukan pemeriksaan barang, ditemukan dalam kemasan barang tersebut ada yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah 9 paket kecil. Terus selang 40 menit kemudian, sekiranya pukul 10.45, petugas layanan kami pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap salah satu pengunjung berinisial I, badannya diperiksa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bawaan yaitu berupa rokok, ditemukan juga yang diduga narkoba jenis sabu sejumlah 1 paket kecil. Ternyata pengunjung berinisial I ini juga akan mengunjungi salah satu warga binaan kami atas nama inisial E yang berada di Blok B. Dan atas temuan ini tentunya kami Lapas Khusus Gunung Sindur berkoordinasi kepada pihak kepolisian yaitu Polres Bogor
barang dan pengunjung yang membawa narkoba tentunya akan kami serahkan kepada Polres untuk mendapatkan tindak lanjut oleh Polres Bogor. Dan tentunya kami seluruh petugas Lapas Khusus Gunung Sindur berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba, dan hal ini juga merupakan salah satu dari 13 program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Bapak Purnawirawan Jenderal Agus Andrianto, dan juga 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan Bapak Masudi. Dan tentu dalam hal ini kami menghimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke Lapas Khusus Gunung Sindur untuk tidak membawa narkoba. Dikarenakan apabila ditemukan narkoba akan kami laporkan kepada pihak yang berbeda dan 2 warga binaan yang berbeda. Pak, sistem itu dimasukkan narkoba itu dalam kemasan makanan plastik. Jadi makanan ringan yang kemas dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Dan memang SOP dari pemeriksaan barang, setiap makanan, setiap barang yang masuk ke dalam lapas itu dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata di dalam salah satu barang yang dibawa, yaitu dalam kemasan makanan itu ditemukan 9 paket kecil. Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur telah melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan, yaitu tentang pemberantasan narkoba. Kali ini berhasil dilakukan hingga akhirnya sejumlah pelaku penyelundupan barang haram menuju lapas digagalkan petugas. Hingga akhirnya sejumlah pelaku beserta barang bukti seperti 10 paket kecil sabu, 2 unit HP, 1 bungkus rokok, hingga dompet pengunjung tersebut langsung diserahkan ke anggota narkoba Polres Bogor untuk ditindaklanjuti. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, di mana Gunung Taal di Filipina kembali menunjukkan aktivitasnya dengan semburan abu yang cukup tinggi. Meski demikian, otoritas setempat menegaskan erupsi ini masih berada dalam tingkat kewaspadaan rendah dan belum menunjukkan potensi bahaya besar. Semburan abu setinggi sekitar 2.800 meter terlihat dari Gunung Taal di Filipina pada Rabu 12 November 2025 pagi. Rekaman menunjukkan asap pekat membumbung dari kawah utama dalam peristiwa erupsi periodmatik terbaru. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina atau VIVOS melaporkan erupsi terjadi pada pukul 6:51 menit hingga 6:54 menit waktu setempat atau berlangsung selama sekitar 3 menit. VIVOS menjelaskan erupsi tersebut terjadi saat magma panas bersentuhan dengan air dari danau kawah atau air tanah, sehingga menyebabkan letusan uap dan semburan materi baru dari perut bumi. Meski terjadi ledakan singkat, status Gunung Taal tetap dipertahankan pada level 1 atau kondisi tidak normal dengan tingkat kegempaan rendah. Dalam sistem peringatan Filipina, level 1 berarti belum ada resiko erupsi dahsyat dalam waktu dekat. VIVOS menegaskan, peristiwa ini masih sesuai dengan kondisi aktivitas saat ini. Namun masyarakat di sekitar gunung diminta waspada karena erupsi uap serupa dapat terjadi tanpa peringatan lebih dahulu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Video aksi perundungan seorang siswi di Kota Malang viral di media sosial. Dalam video terlihat satu orang siswi dipukul beberapa kali oleh 2 siswi lainnya. Menanggapi hal ini, Polresta Malang Kota langsung terjun untuk melakukan penyelidikan. Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video ini terlihat beberapa remaja perempuan menampar dan memukul kepala korban. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kelurahan Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang. Dalam video terekam korban hanya diam dan tak berani melawan. Video ini telah tersebar di grup WhatsApp dan media sosial. Diketahui korban merupakan siswi salah satu SMP di Kota Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto mengatakan, korban didampingi orang tuanya telah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pada Rabu petang. Dan kini, kasus dalam penyelidikan polisi. Kami kemarin menemukan adanya di medsos terjadinya dugaan kekerasan terhadap anak.
Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Sudah kita temukan identitasnya dan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan pendalaman. Syukur alhamdulillah kemarin sore sekitar pukul 17.00 Satreskrim sudah mendampingi korban dan ibu korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan sudah dilaksanakan pemeriksaan awal dugaan adanya kekerasan terhadap anak. Nantinya akan kami rilis ya kalau semuanya sudah jelas, karena ini masih dalam pelaksanaan yang sangat-sangat pendalaman yang sangat intensif ya. Jadinya karena ini juga perkara kekerasan terhadap anak. Dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil pelaku bullying. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor babak belur usai aksinya kepergok warga di pinggir jalan di kawasan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum. Inilah video amatir milik warga. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap basah membawa motor hasil curian milik korban di Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang karena aksi pelaku terbilang nekat mencuri di siang bolong. Warga yang mengetahui aksi pelaku geram dan langsung mengejar pelaku. Pelaku berhasil ditangkap dan warga kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Setelah menghakimi pelaku, warga lalu menyerahkan ke pihak kepolisian. Di mana tempat kejadian perkaranya yaitu di Kampung Kalurahan, Desa Cibatok 1, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pelaku melakukan pencuriannya yaitu dengan menggunakan kunci letter T pada saat kendaraan sedang diparkir. Kemudian oleh korban diketahui bahwa terjadi pencurian tersebut dan mengetahui pelaku membawa sepeda motor itu kemudian berteriak maling-maling. Nah, akhirnya masyarakat sekitar itu mengetahui dan mengejar. Sampai akhirnya si pelaku ini tertangkap di daerah Desa Giri Mulia dan masyarakat yang menangkapnya itu kemudian melakukan main hakim sendiri, yaitu menangkap dan dipukuli. Pelaku diamankan jajaran pihak kepolisian sektor Cibung Bulang Polres Bogor dan kini pelaku harus kembali mendekam di jeruji besi setelah 2 bulan keluar dari masa tahanan akibat kasus serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Rumah milik warga di Kampung Cidokdok, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya menghadiri acara pengajian. Sejumlah surat berharga seperti sertifikat tanah, ijazah, dan BPKB kendaraan ikut hangus terbakar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Beginilah video amatir kebakaran yang menghanguskan satu rumah milik warga di Kampung Cidogok, Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis 13 November 2025 malam. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam datang ke lokasi. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bagian rumah beserta isinya. Sejumlah dokumen penting seperti sertifikat tanah, ijazah, dan surat-surat kendaraan tak sempat diselamatkan dan hangus terbakar. Menurut pemilik rumah, saat kejadian dirinya tengah menghadiri acara pengajian di rumah tetangga. Saat pulang, rumah sudah dalam kondisi terbakar dan tak ada lagi barang yang bisa diselamatkan. Ya, kejadiannya sih dari setengah tujuh ada maghrib. Jadi kebetulan saya juga nggak ada di lokasi. Oh gitu. Saya sedang tahlilan lah, tahlilan di kampung sebelah. Begitu di sini cuma ada anak yang berdua itu, yang perempuan lagi tidur. Ada yang bilangin warga apa katanya rumah bapak kebakaran, makanya saya langsung pulang sini. Kebetulan istri saya juga lagi ada pengajian, nggak ada di tempat. Nah, di sini cuma anak doang ya? Iya, anak doang satu. Berarti kaget juga ya, khawatir anak ada di dalam ya? Ya, khawatir ada anak dalam. Pas sampai ke sini saya udah api udah gede. Udah gitu anak yang nomor 1 itu langsung menghubungi damkar ke Petir itu. Di depan nggak jauh dari sini damkar ya? Ya. Begitu mobilnya nggak ada, akhirnya pihak damkar kali
Menelpon ke Serang. Serang, agak jauh Pak ya? Agak jauh. Sementara api udah besar gitu. Akhirnya kita dengan seadanya gitu. Tak hanya kehilangan harta benda, korban juga mengeluhkan lambatnya penanganan kebakaran. Pasalnya, mobil pemadam di pos damkar unit Petir sudah berbulan-bulan mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 30 menit. Memang seperti tidak ada unit, karena unit Petir sekarang diperbantukan di pos Anyer. Nah, kondisi pos Anyer, kenapa unit Petir ada di Anyer? Karena kondisi pos unit Anyer itu keadaan rusak total ya, sudah tidak bisa diperbaiki. Makanya unit Petir yang akses Anyer juga kecil, jalannya sempit, dibawalah ke Anyer. Untuk masalah keterlambatan, kita juga atas nama damkar memohon maaf ya, sebesar-besarnya kepada masyarakat atas kurang maksimalnya kinerja kita untuk melakukan penanggulangan kebakaran. Karena satu sisi kita di backup dengan unit Mako, dan jarak unit Mako itu berada di Kota Serang. Jaraknya kisaran kurang lebih setengah jam. Kalau kebakaran itu diakibatkan apa? Dari konsleting listrik, informasi dari konsleting listrik. Warga Petir berharap pemerintah Kabupaten Serang dapat menyiapkan fasilitas pemadaman yang memadai agar penanganan kebakaran di wilayah perdesaan bisa dilakukan lebih cepat dan maksimal. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang guru perempuan program Indonesia Mengajar diduga alami pelecehan seksual oleh seorang sopir. Korban alami trauma berat dan melaporkan kasusnya ke Polres Seram bagian Timur Maluku. Dugaan tindak pidana pelecehan seksual dialami salah seorang relawan guru Indonesia Mengajar di Kabupaten Seram bagian Timur Maluku. Dugaan pelecehan seksual dilakukan oleh seorang pelaku bernama Prihartono Ambon di dalam mobil pribadinya saat berada di kawasan Sesar, Kota Bula. Tak terima dengan perlakuan tersebut, guru tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polres Seram bagian Timur. Korban kini alami trauma berat dan harus mendapatkan pendampingan khusus dari unit PPA Polres setempat. Atas kasus tersebut, Polres Seram bagian Timur lakukan penyelidikan dan kemudian tingkatkan ke penyidikan. Sejumlah saksi baik korban maupun terduga pelaku telah diperiksa, namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Jika terbukti, terduga pelaku bakal dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di kronologisnya terlapor melakukan pelecehan seksual terhadap korban di dalam mobil terlapor. Jadi sejauh ini proses penanganan kita yakni sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Jadi pelaku sampai sekarang belum dilakukan penangkapan atau penahanan. Sekarang proses kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara. Dugaan pelecehan seksual relawan pengajar daerah terpencil tersebut itu terjadi pada Rabu pekan lalu. Saat penanganan kasus ini ditangani oleh unit PPA, sejumlah barang bukti telah diamankan, yakni pakaian korban yang dikenakan saat kejadian dugaan pelecehan. Pihak Polres juga berencana akan melakukan koordinasi dengan Pemkab SBT, penanggung jawab program Indonesia Mengajar, guna membicarakan terkait dengan pengamanan bagi para tenaga pendidik dalam program ini yang ditempatkan di Kabupaten SBT agar para tenaga pendidik ini merasa nyaman dalam melaksanakan tugas mereka. Dari Seram bagian Timur Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memusnahkan pohon ganja seberat 30 ton di kawasan perbukitan Torsihite, Paten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi, petugas harus melewati perbukitan terjal dan hutan belantara selama hampir 5 jam. Setelah melewati hutan belantara dan perbukitan terjal selama 5 jam, petugas pun sampai di ladang ganja di 2 lokasi, seluas 0,5 hektar dan 2,5 hektar pada Kamis 13 November 2025 siang. Sesampainya di lokasi, petugas langsung mencabut pohon ganja siap panen setinggi 50 hingga 70 cm dengan jumlah kurang lebih 30.000 batang. Usai mencabuti pohon ganja siap panen tersebut, petugas pun langsung memusnahkan seluruhnya dengan cara dibakar. Kepala BNN Kabupaten Mandailing Natal, Samsul Arifin mengatakan,
Pada pemusnahan kali ini, pihaknya memusnahkan kurang lebih 30 ton pohon ganja siap panen dengan luas lahan kurang lebih 3 hektar. Kami dari pemerintah, dari BNNP Provinsi Sumatera Utara dan BNK Kabupaten Mandailing Natal bekerjasama dengan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Panyabungan, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal, serta unsur masyarakat, serta kita juga awak media melaksanakan kegiatan pemusnahan ladang ganja di perbukitan Torsite. Sebagaimana tadi mungkin kita juga menyaksikan di lapangan, ada 2 titik ladang ganja yang kita temukan. 1 titik dengan ketinggian di 940 mdpl, kemudian 1 titik itu dengan luas sekitar setengah hektar, dan titik yang kedua itu 2,5 hektar. 50 cm atau sampai 70 cm itu berkisar 30.000 batang. Kalau kita konversikan dengan berat, yaitu kurang lebih 30 ton. Jarak tempuh yang kita lalui mulai dari titik kumpul sini sampai ke titik lokasi itu ditempuh kurang lebih 4-5 jam. Untuk masalah penindakan terkait dengan jaringan penyalahgunaan narkotika khususnya di kawasan rawan tanaman terlarang, tetap yang kita laksanakan sesuai dengan informasi maupun penyelidikan dari kami. Namun juga kami juga melakukan pendekatan secara humanis. Selain terus memburu para pelaku yang nekat menanam pohon ganja di perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pihaknya juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat di sekitar lokasi dan mengajak masyarakat untuk menanam tanaman lain seperti kopi dan rempah-rempah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Warga menemukan ratusan pil obat keras daftar G dan tramadol di toko obat ilegal di Jalan Haji Sarman, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Obat keras tersebut ditemukan dalam kotak siap edar. Sejumlah warga membuka paksa pintu besi toko dan langsung menyeruak masuk ke dalam. Warga kemudian menyisir dalam toko dan berhasil menemukan ratusan pil butir obat daftar G yang disimpan dalam kotak dan siap edar. Peristiwa bermula saat warga sekitar toko curiga dengan perubahan sikap pada sejumlah remaja di kawasan tersebut. Warga pun kemudian menginterogasi remaja tersebut dan mendapatkan pengakuan jika mereka membeli obat-obatan dari penjual yang berkedok sebagai toko kosmetik. Tidak percaya begitu saja, warga kemudian berinisiatif mengawasi toko secara sembunyi-sembunyi hingga terbukti menjual obat-obatan ilegal. Lurah Pondok Kacang Timur mengatakan penggerebekan ini merupakan puncak dari pemantauan yang telah dilakukan kurang lebih selama setahun. Amat disayangkan saat penggerebekan, penjual berhasil meloloskan diri lantaran warga terlalu fokus mencari barang bukti. Pada hari ini betul telah terjadi penggerebekan satu lokasi penjualan obat terlarang berkedok obat-obat semacam kayak parfum dan lain sebagainya. Ini cuma kedok aja itu, tapi ternyata ada di dalamnya obat-obat yang dilarang. Dan indikasi ini adalah kejadian awalnya oleh anak seorang warga. Jadi perilakunya berubah dan lain sebagainya, maka dipantaulah. Karena ini warung ini kurang lebih 1 tahun berjalan, Pak. Jadi hasil pemantauan hari inilah maka puncaknya terjadi pada pukul 10 tadi dengan masyarakat, warga, RT RW dan pihak kepolisian. Terima kasih. Saat penggerebekan pedagangnya ada nggak, Pak Lurah? Kenapa? Pedagangnya ada nggak? Ya, kebetulan pedagangnya pada saat digerebek ada. Terus? Jadi pada saat digerebek ada, dia sudah dipinta KTP-nya, cuman masyarakat fokus dengan obat-obatnya sehingga dia menyelinap kabur. Usai kejadian, sejumlah personel Polsek Pondok Aren dibantu TNI mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini pun dalam penanganan unit reskrim Polsek Pondok Aren, Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Air bah tiba-tiba menerjang Sungai Penyeringan di Dusun Dupa, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. 1 dari 3 orang buruh bangunan tewas terseret arus deras. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat air bah menerjang Sungai Penyeringan, Dusun Dupa, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali. Arus sungai tiba-tiba meluap
seusai hujan lebat mengguyur wilayah di kawasan Hulu. Akibatnya 3 orang buruh proyek terseret air bah saat mandi di sungai. 1 orang atas nama Muhammad Rizky Nanda berhasil selamat. 1 orang lainnya dipastikan meninggal dunia atas nama Syahrudi Rizky. Dan 1 orang atas nama Abdurrahman Agus masih dalam pencarian. Untuk segera menemukan keberadaan korban, tim rescue Pos Sar Jembrana langsung dikerahkan menuju lokasi kejadian, didukung peralatan SAR air untuk melaksanakan upaya pencarian. Pencarian 1 korban hilang melibatkan oleh 2 regu SAR dengan luas area berbeda pada masing-masing regu. Fokus pencarian dilakukan dengan menyusuri tepian sungai dan memantau area sekitar lokasi kejadian. 3 orang peristiwa yang mengalami buruh yang melaksanakan pekerjaan di wilayah Sungai Penyaringan, dan 3 orang buruh bangunan tersebut. Jadi yang pertama itu selamat dibawa ke Puskesmas Mendoyo, kemudian yang lagi 2 hanyut terbawa arus, dan 1 buruh bangunan tersebut kemarin setelah ditemukan yaitu di Pantai Gelot Berawah dalam keadaan meninggal dunia, dan saat ini 1 orang buruh bangunan tersebut masih dalam pencarian. Sampai siang ini belum ditemukan. Adapun untuk pencarian bersama dengan tim SAR gabungan, yaitu kita menuruni sungai tersebut melaksanakan penyisiran dari arah mereka di mandi menuju ke arah Sungai Biluk Poh. Ya, dari arah utara ini kita susuri sampai dengan arah selatan, dan tadi juga kami bagi tim, ada yang dari penemuan yang kemarin di arah pantai menuju ke arah utara. Sampai dengan saat ini hasil pencarian masih nihil. Seperti diketahui, 2 dari 3 buruh bangunan itu tengah mandi di sungai saat air bah menerjang. Namun naas, kedua buruh tersebut tidak dapat menyelamatkan diri hingga terseret arus deras banjir. Seorang buruh temannya berusaha menyelamatkan kedua temannya itu namun gagal dan hampir mengorbankan nyawanya. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.